Halo YouTube, selamat datang di channel Mas Edis. Hari ini kita mau ke Penanggungan, tapi lewat jalur lawas ya. Maksudnya jalur pendaki tahun 90-an lah begitu. Ini kita bisa dibilang lewat Wonosunyo. Tapi ini wis masuk Kunjoro Wesi nggih Bu ya? Masuk Kunjoro Wesi. Nggih. Tadi kita lewat Candi Sumber Tetek, terus mengikuti arah ke Kunjoro Wesi, nanti sampai pertigaan terakhir mau ke base campnya Kunjoro Wesi. Kalau ke Kunjoro Wesi belok kanan, kita ambil yang kiri, nanti kita kasih tahu pertigaannya. Nah ini ancer-ancernya. Ancer-ancernya kalau ke pendakian via Kunjoro Wesi, ini pertigaan terakhir ya, itu belok kanan. Lah kita ini belok yang ke kiri. Sana ngikutin jalan aja, nanti sebelah kanan jalan tempatnya. Kalau dari bawah ya dari sana. Ini dulu tulisannya tempat parkir seperti ini ya. Jadi posisi kita ini ada di sebelah kirinya Gunung Kemuncup. Kalau parkiran Kunjoro Wesi kan ada di sebelah kanannya Gunung Kemuncup. Kita prepare dulu, habis ini berangkat tektok. Ini bareng sama Om Doat dan Mas Ibnu. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Jam 8.15 pas kita berangkat. Jadi teman-teman kalau nyari, kalau ruwet-ruwet ya, bisa lewat Wonosunyo. Tapi lewat Wonosunyo itu agak bulet jalannya. Jadi mending langsung aja ke base camp Kunjoro Wesi, ke arah base camp Kunjoro Wesi. Cuman pertigaan terakhir itu teman-teman ambil yang kiri, walaupun tulisannya Penanggungan belok kanan. Nah itu nanti akan ketemu jalan yang ini, terus saja lurus sampai nemu jalan Makadam ini. Kemudian di rumah paling terakhir yang ada tulisannya parkir tadi itu, nah di situ. Monggo Bu. Nah di sini ini sempat dulu ada teman saya yang lewat sini juga, terus malah nyasarnya ke jalur Kesiman. Jadi nanti akan saya kasih tahu belokannya di mana, karena kalau tembus jalur Kesiman tuh ketemunya di antara pos 1 sama pos 2 kalau nggak salah, Bon Bayi. Ini masuk kita ke hutan mahoni. Nah ini sudah masuk ke batas hutan ya. Kita jalan kurang lebih 7 menit. Nah ini belok kanan. Pokoknya diinget-inget arahnya harus selalu naik. Nah itu Gunung Kemuncup ada di sebelah kanan. Masih ada sisa-sisa palang papan petunjuk. Nah, ini ada pertigaan, tapi tenang, sudah ada tandanya, masih ada tandanya. Dan di depan juga dikasih rafia. Oke, mindset kita belokan itu cari yang naik, terus diusahakan ke kanan, karena gunungnya ada di sebelah kanan. Ini kita bisa temui belalang yang nggak ada di kota ini. Keren. Nah ini kita bisa lihat ya, Gunung Kemuncup ada di serong kanan kita. Terus di serong kiri itu areanya Bukit Mas. Gunung Kemuncup tuh ada beberapa orang yang ngomongnya Gunung Wangi. Kalau nggak salah dari sini juga ada jalannya untuk ke sana. Ini selama di hutan mahoni ini jalannya sudah nanjak terus ya. Dari naik sepeda motor jalannya udah nanjak terus. Jadi perjalanan kita akan lebih singkat dibandingkan lewat jalur lainnya. Ya mirip-mirip Kunjoro Wesi lah. Sebelah kiri sana kemungkinan tuh Bukit Mas ya. Kelihatan. Sekarang Kemuncupnya udah ketutupan pohon. 30 menit kita jalan, nanjaknya masih standar ya, hampir 45 derajat.
Sekarang kita masuk ke area rumput yang tinggi-tinggi ini. Dan kalau pagi gini mataharinya nyentrong karena kita dari sisi timur. Terus hutan mahuninya juga sudah selesai. Jadi kalau lewat sini lebih enak itu rute malam hari atau sore. Sekarang kita masuk ke area semak-semak berbunga kuning ini. Ini Gunung Mas sudah kelihatan pendek, kok gunung, bukit. Nah ini sekarang kita medannya ganti batu. Kalau tadi tanah licin ya, sekarang batu. Nah ini medannya kayak satu lonjoran batu pewanjang gitu sampai atas. Untungnya nggak basah, jadi nggak licin. Cuman di jam segini jadinya panas karena matahari dari belakang plus pantulan dari batu. Kemiringan hampir 45 derajat. Belum ada bonus sama sekali. Nah ini ada pertigaan, ada yang lurus ke atas dan ke kiri turun. Kalau turun ini mengarah ke Bukit Mas ya, dan itu kemungkinan tembus ke pos Bon Bayi Kesiman. Kita ambil yang naik ke atas. Pokoknya mindsetnya jalannya naik, anunya ke kanan. Oh ini ada cacing. Cacing tapi kepalanya kayak hiu martil ya. Kalau ada yang tahu ini namanya apa, tolong komen ya. Apa cacing apa lintah ini? Tapi lintah kayaknya nggak sebesar ini. Ini sama telunjuk saya panjangan cacingnya. Jam 9 pagi kita nemu satu-satunya tempat teduh ini. Nah ini kita sarapan dulu di sini. Karena ke atas nanti makin nanjak dan makin panas. Jam 9 lebih 2 menit. Nah kita sarapan cuman bentar aja, makan roti sama minum dikit banget. Habis itu kita jalan lagi. Oh ya, mengingatkan di sini tidak ada sumber air, bahkan tidak ada warung di bawah tadi di base camp. Jadi persiapkan perbekalan dengan cermat. Kalau kami tektok ini kita bawa 600 ml kali 3 per orang, karena memang lagi musim kemarau dan berangkatnya pagi, jadi panas. Nah mulai dari tempat kita istirahat tadi, sekarang miringannya 45 derajat. Kalau tadi kan hampir 45 derajat. Ini kalau lihat atas, ini kalau lurus ke depan. Kalau lihat ke belakang 45 derajat ke bawah. Jadi tipikal jalurnya mirip-mirip yang via Kunjoro-Wesi. Cuman ini lebih rapat rumput-rumputnya. Nah, ini ada jalan landai sedikit ya. Habis itu kita belok ke kanan. Jadi Gunung Kemuncep ada di sebelah kanan. Kita masuk ke hutan-hutan di depan itu. Nah, setelah pertigaan tadi, kita nyampe di area camp pertama yang sudah gak jelas. Sini, kalau camp di sini harus babati rumput. Ya, kita lurus ke depan sekarang. Mungkin bisa juga tadi yang lurus itu tembusnya ke jalur Kesiman juga ya. Bisa itu. Ya, sekarang banyak batu-batu gede-gede. Gunung Kemuncep
atau Gunung Wangi dari sebelah kanan. Ini kemiringannya nanjak manja kalau di sini. Ini sebelah kanan kita bisa lihat jurang. Sini masih ada bekas tanda panah puncak. Tuh. Nah, ini depan kita ini sudah lerengnya Gunung Kemuncup ya. Jadi mungkin kalau jalan ini turun terus naik, dugaan saya, dugaan belum pasti, itu tembus ke Candi Panji. Di bawahnya makam itu kan ada percabangan yang kita pernah lihat mengarah ke selatan, ya mungkin ini. Oke, kita ambil yang lurus ke arah Pawitra. Ini jalannya nanjak-nanjak manja, masuk hutan ini ya. Terus tanahnya batu-batu lumut, jadi lumayan licin. Posisi kita sekarang sepertinya sudah sejajar sama puncaknya Bukit Mas ya. Tuh Bukit Mas di sana. Terus kita belok ke kanan. Pokoknya mindsetnya ingat arahnya ke atas dan belokan ke kanan. Kalau tadi yang ke Kemuncup kan arahnya ke bawah dulu. Kita yang arahnya naik, jalan paling lebar. 1 jam pas kita jalan. Sekarang kita masuk ke area rumput-rumput lagi. Jalannya naik-naik manja. Depan ini ada pohon-pohon, mungkin kita masuk sana lagi. Nah, di sini baru kelihatan ya puncak Pawitra. Kayaknya kita baru 1/5 perjalanan. Di sebelah kanan Gunung Kemuncup. Sebelah kiri Arjuna Wulirang nggak kelihatan karena kabut ya. Tapi mestinya nanti dari atas kelihatan. Jalurnya berubah lagi jadi susunan batu-batu gede-gede ya. Ini kayaknya jalur purba. Karena batunya rapi. Nah, kita lurus ke depan. Nah, ini sekarang miringan udah kembali jadi 45 derajat. Cuman kok arahnya kita ke lerengnya Kemuncup ya. Karena Kemuncupnya depan mata ini, penanggungannya serong kiri. Kalau jeblusnya ke Kemuncup berarti judulnya ya penanggungan via Wonosunyo nyasar ke Kemuncup. Nah, di bawah situ untungnya ada yang nyari rumput sama kayu. Jadi kita tanya, ternyata memang benar jalan yang ke sini ke Gunung Wangi atau Gunung Kemuncup. Nah, sekarang kita turun lagi nyari pertigaan mana yang harusnya kita lewat. Nah, ini kita coba nyusurin turun ya. Sekarang kembali ke jalur batu-batu panjang ini. Mestinya ada belokan ke kanan tapi sini. Nah, ini kita dari sana. Memang harusnya tadi mindsetnya udah bener ya. Itu kan jalannya ke kanan tapi turun. Berarti ke Kemuncup. Ini ada jalur yang enggak kayak jarang dilewati. Ya, ini yang kita pilih harusnya. Gas? Siap. Jadi tandanya kalau jalur yang ke Kemuncup, ini ada ini batang pohon di bawah, terus jalannya turun, habis itu naik masuknya ke hutan rimbun. Nah, kita masuknya ke rumput-rumput semak-semak ini. Hampir 180 tingginya rumput. Rapat banget, Om. Wah, asik. Berasa nih. Ini jalan tapi berasa. Iya. Saya dulu kesini Guwersang loh. Ya berapa tahun yang lalu udah ya. Jadi pastikan teman-teman kesini lengan panjang dan celana panjang.
Kalau bisa sepatuan. Kalau kata Om Sukat, hati-hati masuk semak-semak, kalau sandalan nanti digigit unggas. Ini hasil jalur dah nggak pernah dilewati berapa tahun ya, semenjak penanggungan Via Kunjorowosi buka. Jadi ini rapat sekali. Kalau mau ke sini bawa alat untuk memangkas ini semak-semak. Oh ya, kalau ada yang tanya harga tiket masuknya berapa, gak ada tiket-tiketan. Bos, parkirnya aja di rumah warga. Kalau dulu aja itu juga nggak ada tiket, adanya cuma titik parkir tuh 5.000. Cuman kalau nanti kayaknya 10.000 per sepeda ya kayaknya ya, pantas sih sekitar gitulah. Suara dangdutan masih kedengeran. Nah, kalau ibu sama bapak yang nyari rumput tadi, mungkin beloknya ke kanan sana ke bawah jurang. Suaranya udah kedengeran. Nah, kita yang naik terus. Banyak jaring laba-laba. Jalurnya ruwet gini ya. Oh, nggak kelihatan depan kayak gimana orangnya. Kalau medannya kayak gini, ini jadi inget waktu pertama kali nyel ke Penanggungan Via Jolotundo sebelum ngevlog, sebelum terkenal sekarang jalure. Modelnya tuh kayak gini loh. Nah, ini batang-batangnya ada durinya juga. Jadi kita ini agak susah merunduk sambil nanjak. Tanjakan batu sedengkul-dengkul ya. Setelah lewat semak-semak, ini ada bekas pilok-pilokan tanda. Jadi memang di jalur ini tanda-tanda itu jarang banget ada di pohon. Ya, teman-teman toleh bawah aja atau di batu itu banyak catatan pilok kayak gitu arah. Tanjakan sedengkul semi-semi 4 WD. Wah, masuk lagi semak-semak. Ada mungkin ya sak bukae Kunjorowosi itu jalur ini jadi sepi. Itu udah berapa tahun ya? Wong sebelum dibuka aja udah sepi. Nah, depannya kayaknya lokasi camp yang kedua. Nah, nanti bisa lihat di sebelah kiri itu ada tanah lapang nih. Wah, lama banget nggak nyium aroma kayak gini ya. Ini aroma rumput-rumput seger yang keinjek. Iya, ini banyak embunnya, jadi kita lewati basah. Alhamdulillah juga mataharinya ketutup awan, jadi nggak terlalu panas di sini. Beda sama sebelumnya tadi. Harusnya sih sebelah kiri ini ada bekas lokasi camp di bawahnya pohon ini. Cuman sepertinya ya harus dibabati juga. Oh ya bener, ini lokasi camp kedua. Kalau mau empuk-empukan ya nggak usah dibabati, tapi ya rawan dirambati. Nah, ini di bawah pohon sini bisa buat camp. Gila. Ini ya, semut berapa banyak ini? Banyak nih jelas. Cuman yang babat. Ya, kita lanjut ke depan. Merobos, merobos. Untung nggak bawa carrier kita. Cuman tektok. Nah, ini sekarang ada wacana kita turunnya nggak lewat sini. Nggak tahu nanti kita pilih antara lewat
Kunjoro Wesi atau lewat Logo atau lewat Kesiman, tergantung kondisional nanti di atas kayak gimana. Karena jalurnya deket banget tempat parkirnya tadi sama beberapa base camp. Ke Kunjoro Wesi jalan bisa, ke Kasiman juga masih satu jalan. Keluar dari semak-semak, tanjakan 45 derajat lagi. Ini susunan batu-batu yang sekarang udah lumut ya. Ini kayaknya dalam 3 tahun terakhir mungkin kita orang pertama yang lewat ini, Mas. Ini kalau ke atas ya. Ini kalau lurus kanan kiri depan belakang nggak ada view. Jam 9.45, 1,5 jam kita jalan. Tuh Bukit Mas udah bisa kita lihat. Gunung Kemuncupnya ketutupan semak-semak. Dan ini sekarang di atas 45 derajat. Sudah mulai masuk hutan Kaliandra. Selalu ya, hutan Kaliandra Penanggungan tuh hampir semuanya di atas 45 derajat. Kalau mau tahu perbandingan tanjakannya kayak gimana, ini saya bandingkan sama tanjakan Penggi ya. Lebih berat inilah, jauh. Tanjakan Penggi Singolangu biasa aja. Paling enak Singolangu. Paling enak tuh Kelawu lah Singolangu. Singolangu itu sebelumnya Cemoro Sewu itu ya? Sebelum Cemoro Sewu, bener. Oh, kayak deket Sarangan. Sebelumnya Sarangan malah. Sebelumnya Sarangan ada Kampung Susu itu Mas, belok kanan. Belok kanan ya Mbak? Iya. Jam 10 pas. Ini di depan ada bekas pohon tumbang. Jadi kayaknya kita harus melewati pohon tumbang ini. Dan hati-hati karena di pohon tumbangnya ada ulat bulu. Jadi pastikan kalau megang dilihat dulu. Jangan sampai kedudukan karena pantat Anda pasti gatel. Ini udah hampir setinggi Gunung Wangi ya, atau Gunung Kemuncup. Berarti kita hampir 2/3 jalan. Akhirnya kita udah keluar semak-semak dan full masuk ke hutan Kaliandra. Di sini baru bisa bernafas lega, bisa berdiri tegak, bisa menikmati lebarnya jalur, bisa duduk sak karep-karepmu karena nggak ada semak-semak, nggak ada ulat. Nah, kita langsung lanjut aja ke atas. Naik tanjakannya ya normal-normalnya Penanggungan lah ya, jangan berharap ada yang landai. Masih ada bekas tanda pita. Medannya di dalam hutan Kaliandra ini sedengkul-dengkul ya tanjakannya. Dari susunan batu berlumut. Sedengkul-dengkul ya. Kanan kiri depan belakang hutan Kaliandra. Ada yang bilang ini sengon laut, nggak tahu teman-teman bilangnya ini apa, daunnya kayak gini. Sekarang banyak pohon-pohon yang tumbang ya. Kok dulu saya lewat kayaknya nggak ada sama sekali. Mending langkain kiri itu, merunduk mah nyapein. Kuat kok. Masih naik terus. Hutan Kaliandranya udah hampir habis ya. Sekarang jalurnya menyempit lagi. Terus kanan kiri rumput-rumput lagi. Tapi rumputnya beda dengan yang tadi ya. Ini rumput yang bersahabat.
Kalau yang sebelumnya kan semak-semak duri. Nah, ini tanjakannya ya udah dari awal kita masuk hutan Kaliandra sampai sekarang ya sedengkul-dengkul gini nih. Untungnya kanan kiri banyak gocean. Gocean tuh cekelan ya. Cekelan tuh pegangan. Kalau bawahnya sih masih batu-batu gini. Sekarang kita udah di batas vegetasi ya. Di depan saya ini bawah hutan Kaliandra. Ini kalau lurus ini 45 sampai 60 derajat ke bawah. Kemudian kabut mulai turun. Kita bisa lihat sebelah sana itu Gunung Wangi atau Gunung Kemuncup. Kita sudah lebih tinggi. Ini bayangannya kelihatan nggak di layar. Nah, kita udah lebih tinggi dari Kemuncup. Nah, artinya sekarang kita jalan di tempat terbuka, panas. Tapi sekarang banyak rumput-rumputnya karena akhir musim hujan kan ya. Jadi masih lebat-lebatnya gini. Justru ini harus nggak boleh rokokan karena nanti rawan kebakaran. Nah, ini tanjakannya juga masih sama sedengkul-dengkul. Cuman ini yang bikin waktu kita lambat adalah rumputnya jerawut-jerawut ya, jadi harus nyingkirin. Mungkin nanti kita akan lihat tembusannya jalur kuno. Siapa tahu kelihatan, nanti sekalian kita liput. Di depan sana itu puncaknya ya. Tapi itu bukan puncak Pawitra. Puncak Pawitra baliknya lagi. Estimasi sih kayaknya 1 jam sampai 1,5 jam kita nyampe ke puncak. Dengan kondisi panas. Nah, ini kabutnya udah mulai hilang ya. Kemuncupnya kelihatan sekarang. Itu area batu-batu di puncak Kemuncup. Tak zoom. Nah, itu puncak Kemuncup ya. Candi Panji ada di sebelah sana, hutan-hutan nih. Gunung Mas, Bukit Mas itu di bawah. Sisi sebelah sana, sebelah kiri kita kalau naik itu adalah jalur dari Kesiman. Jadi nanti kalau kita nemu jalur kereta kencana atau jalur melingkar Gunung Prawitra itu, kalau ke kiri ke Kasiman dulu baru ke Tamiajeng. Kalau ke kanan tembus jalur Kunjorowosi, terus Telogo, terus Jolotundo, baru ke Dungudi, terus Tamiajeng. Kayak gitu. Yuk lanjut ke atas. Masih jauh. Ini mungkin kayak dari puncak Bayangan ke puncak Pawitra paling ya jarak ya. Lebih ya. Di sebelah sana hutan Kaliandra, kita barusan dengar kayak ada monyet berantem ya. Yang suka berantem kayak monyet berarti. Dengar nggak suaranya? Wih, Kemuncup dah tutupan kabut. Semoga di atas nggak tembok. Sekarang jam 11 kurang 20, 10.40. Setelah jalan 2,5 jam, akhirnya ada bonus. Ini lumayan landai tempatnya. Bisa buat camp juga. Berarti ini camp ketiga. Apakah ini jalur kuno? Sebelah sana sih nggak kelihatan ini apa? Jalur selebar 3 meter. Di sini juga enggak. Ini bisa 2 tenda. Mbak Pati dulu.
Jam 11 siang, makin ke atas suara dangdut makin kenceng. Dengar nggak? Kalau yang pakai headset mungkin dengar. Kayaknya mungkin saya sedikit salah informasi ya. Kemuncup. Terus mungkin itu bukan Bukit Mas. Bukit Mas mungkin yang di sebelah sana. Yang itu. Coba teman-teman yang tahu yang namanya Bukit Mas yang mana, mungkin bisa komen. Kalau sana jalur dari Kasiman tuh pasti kelihatan gunung itu. Nah kalau itu Bukit Mas, berarti yang ini bukit apa namanya? Masih jauh. Dangdutan. Gini nih, hampir semua gunung ada ya. Dan sumber suaranya itu sebenarnya belum tentu orkesan. Bisa jadi kalau kayak di sini tadi itu rumah warga biasa yang nggak ada event, tapi nyetel musik sekenceng-kencengnya. Ya itu. Makanya sampai terdengar ke puncak. 3 jam kita jalan masih di lereng. Ini tuh sejatinya adalah jalurnya air kayaknya ya, jalur selokan. Dari tadi tuh nanjak itu sedengkul-dengkul gini. Ada ulet bulu juga. Jadi hati-hati kalau melangkah, jangan sampai keinjek, kasihan ntar penyet. Sebentar lagi nyampe. Di atas mulai kabut. Jalannya licin. Jalur selokan. Miringan. Ada yang sampai 45 derajat, ada yang lebih, ada yang kurang, bervariasi ya. Pokoknya rata-rata 50-an lah. Sedengkul-dengkul. Ini Mas Ibnu malah pertama kali naik gunung ya Mas. Kapok? Apa? Kapok nggak? Ya belum. Belum kapok ya, masuk. Belum turun. Tanda-tanda udah deket puncak ya. Ya dekat, kelihatan dekat. Terus tebing-tebing hitam itu terlihat. Bentar lagi, ini kita naik, ngotok sampai atas tuh, baru melipir lewat bibir kawah ke kiri. Puncaknya di baliknya sana, puncak Pawitranya. Dikit lagi, gas. Sebelah kanan ini kita bisa lihat tebing-tebing hitam ya dari batu. Mungkin batu-batu ini juga salah satu batu-batu yang dibuat untuk nyusun candi. Sebentar lagi kita nyampe puncak. Kemiringannya sudah melandai, tapi ya masih tetap nanjak. Dan sampai sejauh ini kami belum menemukan sisa-sisa atau bekas jalur kencana. Padahal waktu itu, waktu saya di Kemuncup tuh sama Om Su ya, lihat ke daerah sini itu kan jalurnya jelas banget. Tapi mungkin karena sudah habis musim hujan, ketutup rumput lagi, jadi menghilang lagi. Padahal kita mau nyusurin tuh tadi pulangnya, tapi nggak jadi. Ya kita naik terus ke atas. Makin dekat sama puncak sekarang, batu-batunya udah jadi gravel. Ini erosinya udah makin parah ya. Jadi beberapa diinjak ambles, kayak di tanjakan lereng Putus Asa Jolotundo, cuman nggak sepanjang itu. Saran saya kalau mau naik, bawa trekking pole.
biar gampang. Sini ada banyak cabang, kanan kiri tengah bebas sama aja, asalkan ke atas ketemunya sama. Akhirnya kita nyampe di bibir kawah. Oh, itu ada orang akhirnya. Orang pertama yang kita lihat itu puncak salah satunya aja, tapi nggak ada namanya. Itu kalau ke sana ke Kunjoro Wesi. Gua ada di baliknya gunungan yang itu. Lah di sini nih Om, ada batu sing bentuknya itu kayak kursi. Itu pas tak teliti, dia kandungan magnetnya itu gede banget. Gimana? Jadi sini, daerah sini nih, dia pas menghadap ke matahari terbit. Ya, menghadap ke timur. Lek dalam bayanganku dulu, lek orang-orang zaman kerajaan mau menikmati sunrise itu di situ sambil bertapa. Cuman kayak udah ketutup semak. Nah ini kalau mau ke puncak tinggal ngikuti bibir kawah ini, lurus sampai sana nggak sampai 5 menit. Nyampe bro, kamu sampai. Nah ini pertama kali muncak langsung penanggungan. Padahal dulu saya bilang penanggungan nggak cocok buat pemula ya. Tapi kita berani ngajak soalnya nggak ngecamp, jadi nggak bawa beban besar, nggak bawa beban berat. Nah ini kalau teman-teman naik dari Wonosunyo harus ngapalin ini turunannya yang mana, karena ketutupan semak. Jalur air sing pasti. Jalur air, jadi ditandai aja. Kalau sekarang tandanya hilang karena ya memang jalurnya udah nggak dipakai, biar orang lain nggak nyasar ke sana. Habis itu agak sebelah ke sana itu jalan ke Kesiman. Kita ke puncak dulu atau gimana Om? Terserah Mas. Lah ini mumpung pertama kali. Ayo, kan, yo. yuk langsung ke puncak yuk. Sampai di timer waktu nengok sampai kono pirang jam. Iya, yuk. Nah, ini kalau di sini udah jalannya naik-naik manja ya. Ini puncaknya. Oh ini loh buat Anda bisa ini batu. Kalau saya dulu ninggal apa ya lupa. Nah ini dari sini angkat aja lah, udah deket. Kalau kami biasanya ngecampnya di area sabana situ, jadi empuk karena banyak ininya ya rumput, terus tanahnya itu bisa dipasak, jadi nggak kayak di area puncak. Kalau di puncak tuh batu-batu kayak gini, kalau pakai tenda dum aja yang bisa, kalau pakai tenda trap tent nggak bisa. Kalau tenda saya kan trap tent, bisanya di sana. Terus nggak kena angin, kecuali Anda di depan situ baru kena angin. Tapi kalau di tengah situ nggak. Terus mau pipis, mau PAB terlindungi. Cuman ya hati-hati nginjek punya orang. Yang dari Kasiman mana ya? Mestinya habis ini. Ini kayak yang ke Kesiman. Tapi kok udah rimbun ke sana terus turun. Kalau nggak salah ingat ya.
Kok dulu ada palangnya, sekarang nggak ada. Oh ini nih Kesiman ini. Lewat sini. Lewat sini nanti ke punggungan yang situ terus turun. Kalau lewat Tamiajeng semua orang pasti hafal karena depannya bolongan. Kedungudi juga nggak bakalan nyasar karena ada papan palangnya. View-nya pas tembok, sayang sekali. Oh, sabananya di bawah nih. Ini kawah ya. Ada yang bilang Gunung Penanggungan ini gunung berapi yang udah nggak aktif. Ada yang bilang juga potongannya Mameru, puncaknya dipotong amblek di sini. Nah, ini puncak. Sekarang berarti kita dari jam 8.15 ya, 3,5 jam kita nyampe. Itu pun lereng nyasar ke Gamuncuk mungkin sekitar 15 menit, terus istirahat 15 menit, jadi 3 jam kurang lebih kita jalannya ke 11 kalinya. Nah ini kalau Tamiajeng bawah. Nah, di puncak ini ada ini kumbang. Kumbang apa ini namanya? Tolong komen. Ngeri juga capite. Jangan ke sepatu. Ya wis, sampai sini aja. Ini ke 11 kalinya saya ke Penanggungan. Habis ini kita turun nggak lewat jalur tadi karena kapok dengan ini berasa ya. Jadi kita lintas ke Kunjoro Wesi yang terdekat ya. Jadi nanti kalau nggak ada ojek ya jalan aja nggak apa-apa. Nanti vlog selanjutnya kalau baterainya ini kuat, kita vlogin turunnya juga lewat Kunjoro Wesi. Terima kasih telah menonton, sampai ketemu di vlog kami selanjutnya.